Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di perkuliahan Fisika Teknik Lanjutan atau Fisika Dasar 2 dengan saya. Hari ini tuh jamnya masih jam, ada ini nggak sih? Oh, ini jam 7. Harinya tanggalnya 14 ini, tanggal 14 Maret, jadi saya recordingnya tuh pas perkuliahan. Tapi kalian mungkin nontonnya setelah perkuliahan. Anyway, sebenarnya ini kuliah keempat, kita harusnya menuju ke mana? Menuju, suaranya gede ya. Kita harusnya kuliah keempat itu ke energi dan potensial listrik, cuman ini masih apa ya, yang hukum Gauss kemarin tuh yang silinder, untuk simetri silinder sama bidang tuh belum gitu. Nanti konduktor kita skip aja lah, soalnya ini kalau misalkan simetri bidang, ini bisa buat dasar untuk nanti di kapasitor gitu, jadi saya pikir itu penting sih, nggak apa-apa. Wow, kita lanjut. Kemarin kan nggak salah ada PR tah, duplicate pages. Kita hapus dulu. Undo. Change template. Dan udah. Cokin. Nggak salah kemarin kita dapat PR terkait simetri bola. Jadi soalnya tuh ada bola pejal simetri berjari-jari R besar memiliki muatan plus Q tersebar seragam di seluruh volumenya. Tentukan medan listrik di setiap daerah di mana R kurang dari R besar dan R lebih dari R besar, dan gambarkan kurva listriknya. Oke, kita coba yang nomor 1 dulu. Bola pejal simetri, copy. Masih materi hukum Gauss. Bola pejal simetri. Nah, kita gambarkan dulu berarti bola pejal. Kita loading. Punya bola. Bola jari-jarinya itu adalah R besar. Nah, terus kita langkah yang pertama itu ketika R kecil lebih besar dari R besar. Artinya apa? Ini di luar bola. Nah, jadi kita gambarkan permukaan Gauss-nya yang biru, misalkan yang biru itu yang biru itu di luar bola. Jari-jarinya adalah R kecil ya. Nah, jadi berapa key and close-nya? Yang penting kan key and close-nya itu berapa gitu. Otomatis berarti key and close-nya berarti key yang ada di ini kan permukaan Gauss-nya permukaan Gauss-nya itu ini yang biru. Permukaan Gauss-nya yang biru di luar bola. Berarti key and close-nya itu hanya yang ada di dalam permukaan Gauss, berarti plus Q besar kan. Nah, jadi gampang. Kalau kemarin kan rumusnya kan dikalikan, kalau bola itu
4pi r kuadrat. Nah, ini kan luas permukaan bola. dA-nya sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, tinggal ini aja. Medan listrik. Ditanyanya apa? Medan listrik di setiap daerah. Medan listriknya berarti di sini tinggal pindah ruas aja. Q enclosed-nya berapa? Q enclosed-nya berarti plus Q besar ya, dibagi dengan 4pi epsilon 0 r kuadrat. Arahnya kemana? Radial ke luar semuanya gitu. Arahnya radial keluar. Jadi bola itu kayak apa ya radialnya? Jadi ke segala arah gitu. Itu untuk medan listrik ketika R kecilnya lebih besar daripada R besar. Kemudian gimana kalau seandainya ini punya R, bola kan, ini R besar, terus andu. Nah, jari-jarinya R. Ketika nomor 2 ya, R-nya kurang dari R, berarti dia di dalam bola. Di dalam bola pejal kan berarti ini sedikit tricky nih. Gimana Q enclosed-nya itu berapa? Maka jadi contohnya nih, berarti permukaan Gauss-nya itu gambarnya kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, jadi R kecilnya itu R ini. Terus berarti Q enclosed-nya itu ada yang di sini nih. Sampai dia dekat dengan si permukaan bola pejalnya. Jadi ditanyanya Q enclosed-nya itu berapa? Maka di sini pakainya perbandingan volume bola. Gimana perbandingannya? Berarti itu Q yang besar itu dibagi volume bola itu 4/3 pi R kuadrat gitu, sama dengan Q enclosed yang ada di merah ini dibagi dengan volume bola juga 4/3 pi R kecil pangkat 3. Ini pangkat 3. Nanti gimana? Nanti kan ini hilang. Ini 4/3 pi-nya hilang. Kan? Jadi hasilnya nanti Q enclosed sama dengan tinggal dikali silang Q per apa nih, Q per berapa? Q enclosed Q kalikan R pangkatnya pangkat berapa? Pangkat telu ya? Pangkat R kecil pangkat telu dibagi R besar pangkat 3. Maka hukum Gauss-nya berarti E kalikan permukaan bola itu 4 pi R kuadrat sama dengan Q enclosed-nya itu Q R pangkat 3 per R pangkat 3. Maka dari sini E-nya sama dengan dapat Q besar R 4 pi ini kan Q enclosed per epsilon 0 ini, per epsilon 0. Ini Q enclosed ini. Q enclosed per epsilon 0 kan. Terus berarti 4 pi epsilon 0 per
dikalikan R-nya R besar pangkat 3. Ini kan tadinya R-nya ini R2, R pangkat 2, ini di sini R pangkat 3. Jadinya sisa tinggal 1. Arahnya ke radial keluar sama. Begitu. Kita pindah dulu. Nah, supaya jadi kurvanya gimana? Kurvanya berarti kita gambarkan sumbu Y-nya itu besarnya medan listrik E, terus sumbu X-nya itu R kecilnya, berarti sepanjang dari 0 sampai di sini misalkan ini R besar, dari 0 sampai R besar itu dia linear. Jadi kan yang satu itu ketika R-nya lebih besar daripada R, maka medan listriknya dia ini kan ya Q per 4pi epsilon 0 kalikan R-nya R kuadrat nih. Terus ketika R-nya kurang dari R besar, dia medan listriknya itu Q R per 4pi epsilon 0 R pangkat 3. Ini R. Ini apa? R satuan. Jadi kalau di dalam berarti dari 0, misalkan dari 0 sampai ke R, berarti ini ya, yang 2, dia medan listriknya akan sebanding dengan R. Makanya dia linear gitu sampai R, sini titik. Kemudian setelah di R atau R kecilnya lebih besar daripada R, maka dia akan berbanding terbalik, kuadrat terbalik dengan si R kuadrat. Jadi dia kurvanya kan ya gitulah. Jadi kayak eksponensial. Kalau ini kan grafiknya berarti seper R kuadrat. Kalau ini berbanding dengan R. Nah gitu. Oh jelek sih. Lagi kayak eksponensial. Nah gitu lah intinya. Anyway, itu yang nomor pertama. Kemudian yang untuk kasus silinder. Untuk simetri silinder kita ada apa ini? Sebelumnya kan kemarin kita belum sempat bahas untuk gimana sih untuk yang kasusnya silinder itu. Jadi apa aja sih yang termasuk untuk simetri silinder itu apa aja yang termasuk simetri silinder itu ada silinder pejal, jelek ya warna biru. Ada silinder pejal, terus ada ini silinder pejal panjang. Panjang itu artinya itu tak hingga. Artinya itu panjangnya itu L-nya itu mendekati tak hingga. Kemudian yang kedua ada kulit silinder panjang. Kulit silinder panjang. Sama, berarti L-nya itu mendekati tak hingga. Yang ketiga, kawat lurus panjang. Kawat lurus panjang. Nah, berarti kan panjang. Sama.
Ini untuk kasus yang simetri untuk silindernya gitu. Semuanya satu dimensi. Untuk yang ini satu dimensi, ini satu dimensi gitu. Ini memang nggak realistis. Cuma untuk memudahkan perhitungannya nanti kita gunakan panjang yang tak hingga gitu aja. Supaya bisa kita terapkan hukum Gauss. Oke, contoh. Kita punya silinder nih, bermuatan listrik. Silinder, terus dimensi gambarnya. Ini silinder apa ini? Pecel. Kita punya silinder, jari-jarinya itu apa? R. Jadi kita punya contoh ya. Kita punya ada silinder pejal, ini silinder pejal bermuatan. Nah, ini panjangnya itu L. Panjangnya L. Ini pejal berarti dia ada tutupnya ya. Artinya apa sih? Dia nggak berisi. Dia isi. Dia nggak berongga. Dia bukan kulit gitu intinya. Tuh. Terus kita gambarkan apanya nih? Kita gambarkan permukaan Gauss juga. Jadi permukaan Gauss-nya itu sama. Ini L-nya aku hapus dulu ya. Susah. Ini permukaan Gauss-nya misalkan. Jadi permukaan Gauss-nya itu sama. Tadi panjangnya L ya. Panjangnya L. Jadi permukaan Gauss-nya itu harus sama dengan si ini kawatnya. Jadi kawat ini silinder L-nya itu harus tak hingga. Tapi permukaan Gauss-nya harus berhingga gitu. Jadi kita punya panjang yang tak hingga, tapi kita untuk memudahkan kita menghitungnya, hukum permukaan Gauss-nya itu harus berhingga. Itu sih logikanya. Berarti kita masih gunakan hukum Gauss, integral tertutup dari E.dA itu sama dengan kita kan silinder kan Q enclosed dibagi dengan epsilon 0. Kemudian untuk luas permukaannya misalkan kita kan kalau silinder dia si E-nya gimana ya? E-nya ke sana. Terus di depan juga ditutupnya, tutup silinder. Dia akan lingkaran. Ya, lingkaran. Terus kalau misalkan ditinjau titik R-nya ini dari sini misalkan, berarti dia medan listriknya tuh keluar ini lingkaran ya. Tapi juga ada yang tegak lurus dengan permukaan. Ada juga yang tegak lurus dengan tutupnya. Makanya dia medan listrik di titik
ditutupnya itu sama dengan 0 karena tegak lurus. Kenapa? Karena tegak lurus karena E dot DA-nya itu dia akan 0 gitu. Karena tegak lurus, karena sin kan kalau misalkan dot product itu harusnya apa cos ya? Kalau dot itu apa sih yang ini? Ya Allah kalian. Kalau kita punya vektor A dot B berarti A B cos ya? Cos theta. Nah, tetanya kan tegak lurus berarti 90, cos 90 0. Nah, jadi maka dia kalau dari awalnya integral E dot dA sama dengan Qn cos per epsilon 0, maka dia jadi integral tertutup dari besarnya E dikalikan dA saja sama dengan Qn close-nya per epsilon 0. Berarti ini tanpa tutup. Soalnya tutupnya 0, soalnya E ditutup itu sama dengan 0. Maka hanya mengandalkan kulit silinder aja. Kulit silinder saja. Nah, kalau luas selimut kan E-nya kan berarti konstan ya yang di sini. E-nya tuh konstan ke sini. Ini E. Ini juga E. Medan listriknya keluar, radial keluar. Berarti E-nya bisa kan konstan keluar, berarti integral dA sama dengan Q n close per epsilon 0. Jadi ini luas kulit silinder itu kita tahu 2pi r L sama dengan Q n close per epsilon 0. Jadi jadi kita tahu Qn close-nya, maka kita tahu medan listriknya. Kalau untuk silinder berarti dia E-nya kulit tabung aja, kulit silinder aja. Jadi ini tinggal di ini aja ya. Ya udah. Oke, contohnya. What is this? Kita contoh. Kita punya kawat yang paling sederhana dulu. Kawat lurus sangat panjang. Memiliki rapat muatan panjang lambda gitu. Tentukan medan listrik yang dihasilkan oleh kawat ini. Nah, jadi kita punya kawat, anggaplah ini kawat, terus
tentukan medan listrik yang dihasilkan oleh kawat nih. Berarti kita anggap aja kita bikin permukaan Gauss-nya di titik R. Ini R. Permukaan Gauss-nya itu permukaan Gauss. Nah, ini permukaan Gauss-nya, panjangnya berarti panjang kawatnya kita anggap L gitu. Ini rapat muatannya tuh lambda ya. Jadi yang penting itu Q enclose-nya berapa. Muatan yang dikandung oleh si permukaan Gauss. Muatan yang tergandung di dalam permukaan Gauss. Nah, kita tahu kalau lambda itu muatan per panjangan. Nah, berarti yang terkandung dalam ini berarti apa ini? Kan lambda sama dengan Q enclose-nya per panjang L. Maka Q enclose-nya lambda kalikan L. Nah, terus kita hukum Gauss-nya untuk kasus silinder itu 2pi R kalikan L sama dengan Q enclose per epsilon 0. Berarti kan E sama dengan E 2pi RL. Q enclose-nya berarti lambda kali L per epsilon 0. L-nya coret, maka E-nya itu lambda per 2pi epsilon 0 R. Nah, kalau vektor. Jadi arahnya itu ke radial keluar gitu. Ini medan listrik di titik R untuk kasus yang kawat panjang. Kita kerjakan soal yang ini. Mana. Copy. Kita punya soal contoh yang kedua. Ini PR-nya. Ini contoh yang kedua lah. Sebuah silinder pejal sangat panjang berjari-jari R. Memiliki rapat muatan volume rho. Tentukan medan listrik yang dihasilkan di setiap daerah dalam silinder sama luar silinder, serta gambarkan kurva medan listriknya. Ini kenapa aku menggambarnya kayak ini ya? Ini min 3Q maksudnya apa? Kemarin apa? Ini punya ini kayak lain ya? Kita hapus saja. Kita gambarkan dulu. Kita punya silinder pejal. Anggap aja lah ya, ini silinder. Nah, ini kan ada tutupnya. Silinder pejal, ciri-cirinya itu R besar, terus panjangnya L. Kita gambar, jelek ya, ada ini.
select. Ciri-cirinya R besar. Nah, terus kita gambarkan permukaan Gauss-nya warna merah lah, orange. Ini permukaan Gauss-nya. Kayak gitu. Jadi permukaan Gauss-nya itu, oke lah, anggapain apik gambarnya. Anggap aja gambarnya apik. Ini kalau di luar berarti dia jadi kalau kasusnya R lebih besar daripada R, maka dia di luar silinder. Nah, ini kan rapat muatannya itu rho sama dengan muatan per volume dari silindernya. Berarti key enclose yang ada di sini berapa ya? Key enclose-nya itu berarti apa? Kan ini kan muatan kan Q. Berarti Q sama dengan rho dikalikan volume, kan? Rho dikalikan volume. Berarti rho volume silinder apa? Pi R besar kuadrat kalikan panjangnya. Ini panjangnya L. Nah, tembok Pi ini rho dikalikan Pi R kuadrat L. Nah, sesuai hukum Gauss-nya untuk silinder berarti 2Pi R sama dengan Q enclose per epsilon 0. Tinggal dimasukkan berarti 2πr Q enclose-nya itu rho kalikan pi R kuadrat, R besar kuadrat dikalikan L. Oh, ini 2πrl ya? πrl per epsilon 0. Nanti L-nya hilang, coret. Jadi sama dengan rho pi R kuadrat per 2pi R epsilon 0. Rho pi R pi-nya hilang berarti kalau ini kita tulis vektornya berarti pi sama dengan R kuadrat per 2 R 2 epsilon 0 dulu setengah. 2 epsilon 0 kalikan R kalikan, nah ini dapat nih medan listrik di luar silinder kayak gini. Oke, sampai sini. If you have any questions regarding this, please feel free to ask. Cut. Kemudian ketika dia ada di R dari R. Nah, kalau kita gambar dari sisi depannya kita punya tutup ya. Ini kan R besar. Terus permukaan Gauss-nya kita gambarkan yang merah. Terus dihapus titik-titik. Ini permukaan Gauss-nya. Berarti jaraknya itu R kecil. R kurang dari, ya. Kalau ini di dalam silinder.
di dalam silinder. Terus gimana key and close-nya? Key and close-nya berarti muatan silinder yang ada di dalam permukaan Gauss saja. Berarti yang ada di sini ya. Yang ada di mana? Yang ada di sini. Itu. Ini bisa aja pakai perbandingan volume kayak yang tadi dikerjakan. Tapi karena kita udah punya rho sama dengan muatan per volumenya, maka volume yang diarsir berarti rho berarti key and close-nya berarti apa? Volume yang diarsir saja. Berarti Q and close sama dengan rho dikalikan volumenya itu pi R kuadrat L. Ini R-nya R kecil. Ini R-nya R kecil. Ingat ya, ini R-nya R kecil. Ini Q and close-nya pi R kuadrat per L. Maka hukum Gauss-nya E dikalikan 2 pi R L sama dengan Q and close per epsilon 0. Berarti E sama dengan E kali 2 pi R L, Q and close-nya rho dikalikan pi R kuadrat L per epsilon 0. Berarti ini L-nya coret, berarti sama dengan rho R kecil kuadrat per 2 epsilon 0 R. Ada R-nya nggak sih? Salah ding. Ya, berarti ini coret ya. Coret berarti E sama dengan rho R per 2 epsilon 0. Ini arahnya ke radial. Ya. Ini berarti udah dapat, tinggal kita, kalau kita punya kurva, kalau digambarkan di kurvanya berarti apa? Kalau digambarkan kurvanya ini E terus F. Jadi kalau ini ada R, jadi kalau dalam silinder berarti di dalam silinder berarti kan ini ya. Ini sebanding si E ini akan sebanding dengan R, maka dia kurvanya lurus sampai ke R. Terus ketika di luar R, dia akan berbanding terbalik dengan si R kecilnya, tapi cuma satu, berarti dia kayak gini. Duh, jelek banget. Set. Mirip yang tadi kasus untuk bola ini. Di sini tuh continue ya, continue. Artinya nggak putus karena dia pejal, karena pejal. Begitu kiranya untuk kasus PR2 itu soalnya. Kita istirahat dulu 10 menit. Mungkin ya 10 menit. Nanti setelah itu kita kemana nih? Kita kemana?
ke simetri bidang kah? Simetri bidang. Jadi simetri bidang itu dua dimensi, misalkan kotak cuma X sama Y saja. Anyway, nanti kalau simetri bidang berarti dia berhubungan dengan kayak plat kapasitor ya, yang kotak itu. Jadi cuma ada X sama Y atau luas dari si permukaan bidangnya. Plat tak berhingga. Labas lah, labas. Labas, labas, labas. Kasus simetri bidang. Berarti yang termasuk simetri bidang itu hanya apa ya? Plat tak hingga ya? Bidang atau plat tak hingga? Hingga. Tak hingga. Jadi kita punya apa ini? Bisa kotak, bisa lingkaran ya? Punya luas penampang tertentu A. Nah, kita udah kenal tadi apa rapat muatan untuk panjang. Terus untuk volume itu volume ya, rapat muatan volume, terus ada sigma untuk luas. Jadi ini tuh muatan per luas. Ini juga bisa sebagai apa? Lingkaran. Yang penting dia punya luas gitu. Terus gimana sih medan listriknya? Berarti dia medan listriknya tuh tegak lurus ke sana. Terus permukaan Gaussnya berarti gimana? Permukaan Gaussnya berarti dia kayak gimana ya? Eksperimen kayak balok ya, bentuknya balok. Gini. Balok kah? Jadi ada A di sini. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dari sini nih, ada medan listrik ini apa ya? Ini. Jadi tinjauannya itu di titik R. Ini kalau kita tinjau dari samping lah ya. Ini R. 5 minutes more.
A gitu. Jadi kalau misalkan medan listriknya berarti ada yang kotak lah ya. Buku. Medan listriknya pas hijau. Jadi medan listriknya itu, ini kan batang. Gimana nih? Ini kan bidang. Jadi medan listriknya tuh ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu. Jadi digambarkan ada yang ke sini, terus ada juga yang ke sini, terus ada juga yang ke sana kanan, ada yang ke sini juga. Sama ada yang tegak menjauh ya, bidang ya. Bidang itu menjauh. X itu ke dalam, terus ada titik juga yang ke menuju kita gitu. Jadi nanti yang tegak lurus akan saling menghilangkan, menghilangkan karena E.DA-nya itu tegak lurus artinya cos 0 1. Cos artinya cos 90 itu sama dengan 0, cos 0 ya, cosi ya gitu. Maka key and close-nya berarti ini kan dot product 0. Berarti integral dari integral E.DA sisa atas sama sisi bawah. Sisa ini. Nah, sisa ini. Berarti sama dengan Q enclose per epsilon 0. Berarti nanti ininya integral tertutupnya dari E kalikan DA. Ini bukan vektor, sama dengan Q enclose per epsilon 0. Berarti dia E-nya kan konstan. Kalau di sini E-nya kan konstan, E-nya bergantung pada jarak. E-nya konstan. Berarti E-nya bisa keluar evaluasi dari integral tertutup dari DA-nya. Q enclose per epsilon 0. Berarti integral DA-nya berarti luas sisi atas dan bawah. Jadi kan ada ini ruas ini sisi bawahnya, terus ini sisi atas dan bawah. Berarti DA-nya itu 2 kalikan luas area atas sama bawah 2A. Nah, Q enclose kan berarti dia apa? Kalau dari sini sigma kalikan A kan? Sigma dikalikan A kan, ini muatan itu, ini kan Q. Berarti Q sama dengan sigma kalikan A luasnya per epsilon 0. Nah, kemudian ini bisa dicoret, berarti E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Arahnya ada yang arahnya ke atas dan ke bawah. Jadi ini E-nya itu nggak bergantung pada si R ya. Nah, jadi platnya itu seragam. Jadi medan listriknya itu seragam di setiap bidangnya gitu. Begitu untuk bidang. Jadi ini lebih sederhana, mungkin ini akan yang diaplikasikan nanti ke kasus
kapasitor ya, kasus kapasitor. Kan kalau kapasitor udah plat sejajar ya, ini plat sejajar. Plat sejajar. Nah, kalau misalkan plat sejajar berarti kita ke contohnya misalkan, oh udah selesai. Rehearsal 1 SKS 50 minutes 36. Udah selesai. Contohnya untuk 2 plat sejajar. Nanti kita inilah lanjutkan di kapasitornya. Tapi sebenarnya hari ini kita ke mana? Ke pertemuan keempat itu ada energi dan potensial listrik. Nanti kita coba rekam lagi lah untuk energi dan potensial listrik. Kalau yang ini 1 SKS untuk ngebahas ngerampungin yang kasus hukum Gauss untuk silinder sama bidang. Terus yang 1 SKS buat ini lah. Oke, I'll catch you in the next video for the energy and potential listrik untuk distribusi kontinu. Semoga selesai lah. Oke, thank you.